Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana seorang jenderal TNI membongkar bagaimana aksi demonstrasi mahasiswa itu ditunggangi, teman-teman. Selain itu, ternyata Faisal Assegaf dan juga Amin Rais itu mencoba untuk menggerakkan massa kembali, teman-teman. Di mana Faisal Assegaf menyerukan kepada para mahasiswa dan juga aktivis-aktivis dari PDIP dan segala macam untuk mengepung KPK dan menuntut agar KPK memeriksa keluarga Pak Jokowi. Waduh, ini ajakan people power atau apa gitu, teman-teman ya. Tapi ternyata teman-teman, Mas Gibran, Mas Wapres langsung mempermalukan gerakan-gerakan people power yang terus disuarakan oleh para kelompok pembenci. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saran saya, para aktivis civil society, dan lebih khusus sahabat aktivis kaum progresif di PDIP, kumpul itu seluruh kekuatan, datang dalam jumlah yang ribuan orang, lakukan perkemahan penegakan hukum di KPK, tidur di sana berhari-hari, merelakan Hasto itu ditangkap. Tetapi KPK juga fokus untuk segera menyelidiki dugaan keterlibatan Jokowi, Ibu Iriana, Bobi, Gibran, Kaisang dalam kasus-kasus korupsi yang dilaporkan oleh publik. People powernya tertib kok, tertib dan kondusif dan sepi juga. Emang ada people power tertib dan kondusif? Polisi, para intel yang di sini laporkan ke Pak Jokowi di Kartopura kita sudah bersepakat, insya Allah akan menggelar people power. Ya. Kemudian minta, please Mr. Jokowi stand down. You are not functioning as a good president. Ya. Sempat dengar soal ini Mas Gibran kalau nggak salah jawabnya singkat, tapi saya ingin dapat langsung jawabannya dari Mas Gibran. Apa tanggapannya Mas? Sepi. Acaranya sepi. Kalau gitu kalau Mas Gibran bilang sepi maksudnya bilang nggak usah, nggak ada apa-apanya gitu ya? Ya, warga tidak perlu takut dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Intinya yang namanya people power atau demo ini, demo itu tetap kami sediakan tempat. Karena Tapi aku sempat dengar, sorry Mas Gibran, aku sempat lihat sekilas Mas Gibran bilang gini, silakan kalau berani gitu. berani apa? Ngacak-ngacak. Ya silakan. Tugas kami kan mengamankan situasi. Kalau ada yang mengancam, pengen ini, pengen itu, ya kami gerak. Intinya jangan takut ya dengan ancaman-ancaman kayak gitu. Ya, tapi yang saya lihat selama ini people powernya tertib kok, tertib dan kondusif dan sepi juga. Emang ada people power tertib dan kondusif? Ya. Ada people power tertib dan kondusif? Ya people-nya cuma segitu mbak, cuma sedikit. Ya. Gak apa-apa, kita memberi ruang orang untuk semua orang untuk mengevaluasi, mengkritik silahkan. Asalkan event-event saya jangan diganggu. Berikutnya lihat, ada demo tentang Indonesia gelap. Ini kan kontradiktif. Ada 7 hal yang mereka sampaikan, tapi yang menjadi perhatian saya mereka bicara tentang menolak dui fungsi. Saya pikir bukan bicara tentang dui fungsi. Di dalam 7 poin itu, 1 poin menyangkut tentang dui fungsi ini pesanan. Bukan murni pure dari mahasiswanya. Kenapa mereka berpikir tentang itu? Kalau sekarang ada pemerintah yang ada kebetulan presidennya mantan militer seorang jenderal. Tadi ada pesanan. Kembali ke tadi yang menyampaikan bahwa terlalu banyak orang pintar di negeri ini akhirnya ribut, argumentasi, kemudian bagian debat publik terkait dengan itu. Yang akhirnya membuat kita kehabisan energi. Yang kaya tetap kaya, yang miskin makin miskin. Negeri kita nggak berubah untuk lebih maju. Pak Ahok pernah disuruh Pak Jokowi jadi dirut Pertamina, tapi Pak Ahok tolak. Amazing. Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok. Kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi dirut. Iya. Setahun lalu itu toh. Ya, cuma saya bilang kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Pak saya masih bercanda gini. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Jangan saya Pak, lebih baik orang lain aja Pak.
Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit ada waktu. Kalau saya jadi dirut ada duit gak ada waktu, Pak. Makanya saya kurang minat, saya bilang. Gimana Pak Ahok ini? Kok ada dua pernyataan yang berbeda? Ya, kemarin di Liputan 6 Bapak bilang, saya nggak pernah dikasih dirut. Kalau mau bersihkan Pertamina, ya saya harus dirut. Padahal 4 Juli 2024, ya Pak Ahok itu ada podcast dengan Mbak Najwa Shihab. Dia bilang, Pak Jokowi pernah suruh dia, ya, agar menjadi dirut Pertamina. Tapi dia yang tolak. Berarti kan sudah pernah dikasih cuma-cuma, katanya nggak pernah dikasih dirut. Gimana Pak Ahok ini? Aduh, banyak pikiran, lupa Pak Ahok. Apa gimana? Podcast Mbak Najwa Shihab dan Pak Ahok yang ini nih, ya. Ini 4 Juli 2024. Pak Ahok bilang di situ ketemu Pak Jokowi, disuruh sama Pak Jokowi itu setahun lebih yang lalu, berarti sekitar tahun 2023. Disuruh Pak Jokowi jadi dirut Pertamina. Kita bayangkan aja di situ Pak Ahok terima, Pak Ahok jadi dirut. Kan bisa dia bilang kan, mau pecat-pecatin, mau bersihkan Pertamina kan bisa. Tapi kenapa ditolak? Tanda tanya besar. Lagian berarti presiden, ya Pak Jokowi orang nomor 1 saja sudah menyuruh dia jadi dirut. Berarti disupport dan didukung oleh presiden. Ya kan pada saat itu juga 2019 sampai 2024 partai PDIP, partainya Pak Ahok ini lagi berkuasa sekali. Berarti Pak Ahok ini kan super power, ya kan? Terus apa maksudnya dia bilang tidak berdaya lah, macan ompong lah, tidak berkuasa, hanya komut. Alah, banyak cerita. Jadi saya rasa tidak ada yang membatasi Pak Ahok untuk membongkar semuanya ini dari tahun-tahun yang lalu sebelum negara rugi banyak seperti ini. Ya, walaupun saya tetap dukung Pak Ahok untuk membeberkan, membongkar semuanya agar Kejaksaan Agung bisa menangkap semua pelaku-pelaku yang mungkin sampai hari ini belum ketahuan agar bisa tuntas sampai ke akar-akarnya. Ya, meskipun saya dan sebagian masyarakat sangat kecewa sama Pak Ahok karena menolak jadi dirut karena kurang minat katanya. Padahal itu bisa menyelamatkan negara dari kerugian yang sangat besar saat ini. Terima kasih semuanya. Saudara, kalau kita bicara tentang seorang Ahok, itu dulu hebat. Hebat dulu. Karena bersama Pak Jokowi. Tapi Ahok yang sekarang memble. Kenapa? Karena dia sudah bersama Megawati. Kita melihat bahwa orang-orang yang mendekat kepada PDIP dan Megawati yang tadinya hebat, jadi tidak hebat. Yang tadinya malaikat, bisa jadi setan. Nah, ini contoh seorang pribadi Ahok. Masyarakat mungkin masih terkecoh ya, bahwa Ahok ini sepertinya akan jadi pahlawan. Menurut saya ini pahlawan kesiangan. Nah, Ahok ini pahlawan kesiangan, yang tiba-tiba pengen cari panggung di dalam kasus Pertamina. Tetapi kalau saudara perhatikan, ada 2 VT yang saya kasih lihat, bagaimana tidak konsistennya seorang Ahok. Ya, dia itu perkataannya bersayap. Hari ini ngomong begini, besok bisa terbang. Bukankah itu sifat-sifat daripada kelompok elit PDIP yang terus menyerang Jokowi? Yang dulunya dukung, sekarang berubah. Nah, sekarang saudara perhatikan. Perhatikan kata demi kata. Dan ini bukan AI, ya, Artificial Intelligence. Bukan. Ini adalah rekaman Metro TV. Dan yang satu lagi, Mata Najwa. Ya, perhatikan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini presiden loh. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Nah, itu dia yang saya bilang. Saya bilang kalau Gibran naik kan bagus. Nah, itu yang saya bilang, Bu. Ibu sih sudah 82 tahun, saya nggak bisa berdebat sama ibu ya. Tapi presiden,
Kalau cuma 2 tahun, karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tapi kalau ibu mau pilih Pak Prabowo pun itu hak ibu. Tapi saya mau sampaikan juga, tidak fair kalau kita pilih presiden bukan berdasarkan kemampuan kerja. Itu aja dasarnya. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Anda seemosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak. Saya nggak pernah kewalahan. Saya tekan. Cuma masalahnya, saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok. Kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut. Bukan komut. Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu itu tujuannya diminta jadi dirut setahun lalu itu tuh. Ya, cuma saya bilang kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah dari rugi terus bisa untung-untung tuh sampai tertinggi gitu kan tahun terakhir kan. Terus kan kenapa? Saya masih bercanda gitu. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Dan kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golok. Terapi piano Pak. Terapi Mandarin Pak. Saya les Pak. Jangan saya Pak. Lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit, ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut, ada duit, gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat saya bilang. Nah, saudara, setelah melihat video ini, apakah Anda masih mau mengatakan bahwa Anda percaya omongan Ahok? No. No way. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana Mas Gibran ya sedikit meroasting aksi-aksi demonstrasi, aksi-aksi people power, omon-omon yang terus disuarakan oleh Faisal Assegaf, Rocky Gerung, Said Didu, Amin Rais, dan juga kelompok-kelompoknya teman-teman. Tapi kalau kita lihat setiap mereka aksi itu ya paling 100-200 orang teman-teman. Itu udah paling banyak itu. Ya bisa kalian lihat juga aksi-aksi yang terus mereka lakukan, adili Jokowi, tangkap Jokowi itu kan ya paling cuma 60 orang. Itu pun kebanyakan emak-emak teman-teman. Jadi mereka ini mengorbankan emak-emak untuk terus aksi. Nah, siapa yang membiayai mereka? Menarik tadi Bang Jenderal TNI itu membongkar bagaimana aksi-aksi demonstrasi mahasiswa ditunggangi karena melihat satu tuntutannya terkait dengan duit fungsi ABRI. Dan kalian bisa telusuri teman-teman, partai mana yang terus menyuarakan duit fungsi ABRI itu kembali lagi harus ditolak. Nah, mungkin kalian bisa googling, kalian bisa lihat siapa-siapa aja sih yang selalu menyuarakan duit fungsi ABRI untuk ditolak. Ya biasanya sih dari Partai Merah teman-teman ya. Dan bagaimana tadi netizen merosting Ahok yang menggebu-gebu, yang sangat berapi-api ngomong, kalau saya jadi direktur, saya penjarakan semua, saya bersihkan semua. Ya ternyata dia juga menolak ketika ditawari oleh Pak Jokowi untuk jadi dirut teman-teman ya. Apakah sudah menikmati kemegahan gaji triliunan atau gaji miliaran dari seorang komisaris? Waduh, ini yang sangat menarik. Dan ternyata Ahok juga ya lidahnya bersayap teman-teman. Saya pikir Ahok itu tegak lurus dengan omongannya. Ternyata ya belok-belok juga. Inilah mungkin akibat dari salah gaul ya. Bergaul dengan orang-orang yang mungkin kurang tepat gitu. Dulunya Ahok ini sudah benar bergabung dengan orang-orang Gerindra, Jokowi dan segala macam. Ya kok sekarang jadi berubah gitu. Omongannya sana kemari ya kan. Ngumpul sama barisan sakit hati. Ya mirip-mirip sekjen Partai Merah lah, yang selalu ngawur ya kan, yang selalu katanya punya bukti korupsi, bukti mega korupsi, tapi ya omon-omon juga. Nah ini mirip-mirip mereka teman-teman. Dan ya semoga bukti mega korupsi ini bisa diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, sampai ke mungkin level-level atasnya kali ya,
yang bermain, ya nggak mungkin cuma mereka yang bermain di root dan segala macam, ya nggak mungkin lah. Pasti ada di atas yang bermain. Ya semoga ini disikat habis teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.